perlu sahabat pusaka Jawa ketahui adalah ketika Anda akan memahari satu bilah pusaka, kenali dulu jenis, bentuk, ataupun meteorologi atau jenis besinya atau yang sesuai spesifikasi yang Anda inginkan. Jadi ketika ada orang menjelek-jelekan kemahalan atau barang Anda memilih ini pilihan saya yang sesuai dengan saya, walaupun Anda punya itu tidak cocok dengan saya karena saya pengennya bentuknya yang seperti ini, bentuk besinya pun seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Saud di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa diberikan satu kebahagiaan yang terhingga, dilindungi dari virus COVID-19 atau virus corona. Sahabat Pusaka Jawa, silakan yang belum like, share and comment maupun yang subscribe, silakan subscribe agar menjadi penyemangat saya dalam memberikan edukasi atau pembabaran dalam tentang Tosan Aji agar generasi muda atau generasi milenial tidak kacang lupa kulitnya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah para leluhurnya. Seperti yang dibilang oleh Presiden pertama kita, Bung Karno, jas merah jangan sampai melupakan sejarah. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu dapur keris langka. Kenapa saya bilang langka? Karena keberadaannya jarang orang yang mempunyai. Kalau umpamanya kayak sengkelat, sabuk inten, tilam upi, brojol, tilam sari, banyak yang punya. Tapi yang akan saya babar adalah dapur keris lurus, yaitu duwung, dapur duwung. Duwung sendiri kalau untuk di orang Jawa sendiri juga artinya keris, tapi lebih halus ke kromo inggilnya. Tapi duwung kalau kromo inggilnya ya keris. Tapi ini adalah duwung ya memang dapur duwung, dapur keris duwung seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa, saya mereview dapur keris duwung ini adalah milik kolektor Slawi tentunya. Saya review karena demi untuk mengedukasi para sahabat Pusaka Jawa di luar sana. Jadi para senior Tosan Aji kita rela kerisnya dipinjem untuk direview, dibabar agar sahabat Pusaka Jawa di luar sana bisa mengenal, oh ini yang namanya dapur duwung. Bentuknya seperti ini. Kita harus berterima kasih. Ya sahabat Pusaka, wabil khusus buat Pak Edi karena ini yang punya Pak Edi. Ya, dan ini tergolong pusaka kelanganannya Pak Edi. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita buka pusakanya seperti biasa, kita akan membabar warongkonya dulu. Ini warongkonya adalah Gayaman Gandon. Ya, sahabat Pusaka Jawa, Gayaman Gandon. Handle-nya gajahan, mendaknya robyong, pendoknya buton patran ageng. Ya, kuningan, tapi motifnya motif patran ageng, besar-besar bunganya, motif bunganya. Ya, kayunya kayu trembalo. Ya, jadi ini yang mungkin loh itu kok apa warongko Gayaman Surakarta Gandon kok dimatchingin sama apa sama handle gajahan. Handle gajahan kan terkenal dengan handle serbonan. Ya, ini bukti apa ya? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Sing penting wangun. Kalau Pak Edi itu terserah saya. Ya, Pak Edi punya satu prinsip bagus dia. Jadi begini, ini Pak Edi itu pemilik dapur keris duwung ini ya. Jadi dia punya prinsip ketika ada orang yang suka main antik kan warnanya sesuai dengan apa adanya. Biarlah warna warongkonya tua, nggak usah diplistur ulang ataupun dipernis atau direstorasi ulang, tidak usah. Kalau Pak Edi tidak.
kelihatan kusam restorasi, nggak peduli mau kelihatan baru handle-nya, mau kelihatan walaupun itu handle lamen atau warangan lamen, sikat, yang penting bersih rapi. Wong yang menikmati saya bukan kalian. Asik, aku bilang mantap. Itu yang namanya kolektor punya jati diri, sahabat Pusaka Jawa. Dan saya pabar dulu untuk handle-nya. Handle Gajahan adalah handle ciri dari handle Cirebonan. Ini stilasi dari bentuk gajah atau Ganesha. Stilasi adalah gambaran, sahabat Pusaka Jawa, lihat ya. Ini kan belalainya tuh, nih. Tuh, kelihatan jelas. Oke ya. Ukirannya, detailnya. Tuh. Ya. Jadi saya kan pernah membahas, tapi belum, nanti next time saya bahas tentang gajahan, tentang handle gajahan. Handle itu adalah satu komponen yang mempengaruhi seseorang untuk jatuh cinta pertama pada pusaka, termasuk saya. Contoh umumnya gini nih. Ketika dipajang begini, orang pasti lihat handle-nya dulu. Wih, handle-nya bagus. Ya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Makanya handle sangat menentukan. Ketika sahabat Pusaka Jawa mempunyai tosanaji, perbaguslah fisiknya. Biar orang memandangnya jatuh cinta. Baru nanti setelah dibuka, dibabar lagi, lebih tambah cinta, tambah cinta. Ya. Ini di sini handle banyak banget. Dari satu Nusantara, handle ukir banyak banget, ada gajahan, ada buta bajang, ada telik sandi, ada macam-macam. Saya koleksi juga, saya maharkan. Oke ya, karena jarang orang mempunyai handle sebanyak ini. Karena saya juga dapat dari teman kolektor, 1 biji saya beli, satu biji 2, ada yang beli 6 biji, mumpung ada tak beli, terkumpullah segini. Karena cari handle itu agak susah, sahabat Pusaka Jawa. Dan handle itu ragamnya banyak sekali, yang saya tahu bisa sampai 30 macam. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini handle gajahan atau handle Ganesha. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya sudah wangi dan bunyinya sering. Ya. Oke. Keris dapur duwung seperti ini. Bilahnya biasa saja. Tipis, bilah normal. Ya, gandik sini sampai hampir ke sepertiga bilah. Ricikannya hanya seperti ini, dan ini pun polos. Ya, kayak keboan, tapi panjangnya sampai ke tengah bilah sini. Nah, ya kan, ini lebih dari tengah, lebih dari setengah bilah ini, hampir mau sepertiga. Ini dengan polos seperti ini dapur duwung. Tentunya sangat istimewa bagi saya, karena saya sendiri senang dengan keris ini. Cuman memang si empunya belum melepasnya. Saya dari udah berapa tahun, 1 tahun yang lalu udah tak irik-irik gitu. Ini dapur ini, tapi belum dilepas karena tergolong pusaka kelengenan beliau. Ya. Kalau dilihat dari pucukan kerisnya, ini ikutnya Nyujen. Kan pucukan keris ada 4. Anggabah Kopong, Ambu Tutumo, Ngudup Gambir, sama Nyujen. Ini Nyujen. Kalau dilihat dari gonjonya, ini gonjo wuwung datar, sahabat Pusaka Jawa. Datar. Kemudian pamornya ngulit semangka. Ngulit semangka adalah pamor yang tenar, sama dengan pamor Wosuta. Banyak yang punya, cuman kadang di pamor ngulit semangka tersimpan atau terselip pamor-pamor tiban seperti pamor Sirat, pamor Rojo Gundolo, yang akhirnya membuat pusaka itu bernilai tinggi. Karena pamor Rojo Gundolo adalah pamor yang mempunyai tuah yang sangat bagus, terutama untuk gangguan dari makhluk halus. Dan pamor Rojo Gundolo itu kan bisa saja di sor-soran ataupun di tengah bilah, tapi rata-rata di sor-soran. Bentuknya bisa stilasi manusia, bisa stilasi hewan, bisa stilasi makhluk halus. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat teliti lagi. Apakah ini ada Rojo Gundolonya? Kayaknya tidak ada. Oke. Nah, pamor ngulit semangka sendiri, kalau orang Semenanjung Malaya, Brunei, Malaysia, dan Riau sana bilang pamor kulit semangka. Karena motifnya seperti buah kulit buah semangka.
motifnya. Dan sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya pamor kulit semangka adalah untuk memperlancar atau memperluas pergaulan si pemiliknya. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, ini dapur duwung biasanya nilai ekonominya tinggi, karena nilai ekonomi tinggi pernah saya jelaskan, bisa jadi karena segi eksotorinya. Kalau kita main antikan, main tosanaji, faktor untuk harga itu tidak ada patokannya. Ya, jadi umumnya sahabat pusaka Jawa beli satu bilah tilam ubi, temennya beli sama satu bilah tilam ubi. Yang satu beli 2 juta, yang satu 5 juta, yang satu 1 juta. Jangan bilang kemahalan. Karena dinilai antikan itu yang dilihat adalah rasa. Saya beli suka. Jadi saya kurang setuju kalau ada orang bilang, oh kamu beli kerisnya kemahalan. Itu nggak fair. Karena orang beli keris itu pakai rasa. Karena saya cinta. Dan kesepakatan kedua belah pihak. Kadang ada oknum reseller yang suka menjatuhkan lawan bisnisnya dengan barangnya jelek, kemahalan. Cobalah untuk jadi reseller yang cerdas. Anda juga untuk yang membeli, jadilah konsumen yang cerdas. Ketika Anda diomongin bahwasannya itu barang itu kemahalan, maka Anda berpikir ini pilihan saya dan ini kesepakatan saya antara saya dan penjual. Karena keris itu tidak mungkin sama produknya, walaupun sama tapi pasti beda. Walaupun putaran pun beda, ya beda. Nggak mungkin sama 100%. Ya, saya hanya mengingatkan saja kepada para pemula. Jadi jangan sampai nanti ketika beli di reseller A nih, keris, terus ketemu reseller B, oh kamu kemahalan, di saya paling jual segini, di sana jual, karena kamu dibodohin. Jangan mau dibilang seperti itu, jangan mau diadu domba. Ya, karena seorang pecinta itu membeli sesuai dengan yang dicintainya. Dan mahal atau tidaknya itu relatif. Seperti Anda ketika mencintai seseorang perempuan, menurut Anda cantik tapi menurut orang lain tidak. Menurut orang lain tidak cantik, menurut Anda tidak cantik, menurut orang lain cantik. Jadi jangan pernah tergoyahkan oleh omongan-omongan miring di sebelah kanan kiri. Dan yang perlu sahabat pusaka Jawa ketahui adalah ketika Anda akan memahari satu bilah pusaka, kenali dulu jenis, bentuk, ataupun meteorologi atau jenis besinya, atau yang sesuai spesifikasi yang Anda inginkan. Jadi ketika ada orang menjelek-jelekan kemahalan atau barang Anda memilih ini pilihan saya yang sesuai dengan saya, walaupun Anda punya itu tidak cocok dengan saya, karena saya pengennya bentuknya yang seperti ini, bentuk besinya pun seperti ini. Ya sahabat pusaka Jawa, jadi banyak sekali orang bermain tosanaji itu kadang merasa menyesal kemahalan karena dikompori oleh pihak ketiga, yang intinya nyacat barangnya wong tapi biar beli di produk beli sendiri ya. Dan saya kurang setuju. Sahabat pusaka Jawa, hargailah pilihan seseorang. Janganlah, di Jawa itu ada istilah jangan nyacat pusakane wong. Tidak boleh. Ya, engko mendak kualat ke. Nyacat pusakane wong kowe nyepatani empune, ya kan seperti itu ya. Jadi hargailah apa yang menjadi keputusan orang lain. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum ini dapur duwung keris lurus berarti artinya keteguhan hati dan kekuatan iman, kemudian dengan pamor ngulit semangka orangnya menjadi lurus, tauhidnya lurus, kemudian pergaulannya luas, mudah diterima orang. Ya, diharapkan pemilik keris ini berarti orangnya familiar, humble, ya. Kemudian jadi orang baik. Sahabat pusaka Jawa tidak akan pernah bosan jika sahabat pusaka Jawa sudah mencintai satu keris, karena ataupun tosan aji yang lainnya. Karena di dalam tosan aji itu banyak sekali pesan yang tersurat maupun yang tersirat. Saya menjelaskan hanya perlambang saja. Untuk percaya atau tidaknya saya kembalikan kepada sahabat pusaka Jawa, karena ini adalah
hiburan, mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan dan bernilai edukasi untuk generasi milenial. Ya. Ini dapur keris Duwung tergolong dapur langka dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kalau sahabat Pusaka Jawa punya keris dapur seperti ini dengan ciri-ciri gandik yang polos lurus sampai hampir sepertiga bilah ini, disimpan saja. Kalau tidak, kontak saya. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini kerisnya bilanya nggak tebel, tipis, lurusan polosan begini, sederhana tapi jarang susah ditemui. Mungkin orang yang tidak paham taunya ini kebo teki. Ya, tidak, bukan kebo teki atau mahesa lajer, bukan. Ya, karena kebo teki juga itu kan ada kembang kacangnya di sini kecil. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan sahabat Pusaka Jawa, memberikan kontribusi, setidaknya mengingatkan kita pada budaya leluhur kita yang adiluhung, agar kita tidak kacang lupa kulitnya, atau setidaknya kita jas merah jangan melupakan sejarah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Proklamator kita, Bung Karno. Dari saya itu saja. Semoga Indonesiaku tercinta selalu damai, tentram, sejahtera, Nusantaraku selalu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.